Dan sekarang saya menjadi salah satu dosen. Saya menjadi salah satu dosen tetap di STTIAA. Jadi STTIA adalah Sekolah Tinggi Teologi, adalah interdenominasi. Jadi dengan beraras reform kita mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk mereka juga akan diutus ke seluruh Indonesia di berbagai gereja yang ada, bahkan menjadi utusan misi bersama dengan lembaga-lembaga misi yang sebagai mitra daripada STTIAA. STTIAA adalah terakreditasi 2 prodi, yaitu 2 prodi S1, S1 Teologi dan S1 Pendidikan Agama Kristen. Saya menjadi dosen tetap. Ya, mungkin perkenalan itu saja. Pelayanan saya selama ada di Lampung bersama-sama Pak Yosua dalam merintis jemaat dulu namanya KISI, ya KISI pada Lampung, tapi sekarang namanya AFGF. Tapi saya sekarang lebih fokus di dalam membina, mendidik, memuridkan anak-anak Tuhan yang mereka terpanggil menjadi hamba-hamba Tuhan di STTA. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak perpanjangkan lagi. Dan STTIAA itu lokasinya adalah di Trawas. Trawas itu adalah Jawa Timur, dekat dengan Mojokerto, dekat dengan Malang, ya. Itu adalah lokasinya. Tapi saya sendiri adalah asli daripada Mojokerto, berasal dari Mojokerto, sempat pelayanan dan tinggal saja di Lampung selama 20 tahun. Jadi nanti kalau ada waktu kita bisa boleh berbincang-bincang lebih jauh, karena orang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya harap melalui apa yang kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, dan Tuhan berikan kepada kami, saya sebagai hamba Tuhan, untuk bisa boleh kita sama-sama belajar, ya, mengajar atas akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau pernah ada satu hamba Tuhan bernama Pak Ferry Ngantung, itu saya satu kota, ya, hampir satu kota dengan dia. Oke, kita akan melihat satu paparan ayat yang terdapat di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya, Yesaya 50 ayat yang keempat. Boleh bersama-sama kita membaca. Ya, Yesaya 50 ayat keempat. Ya, selamat pagi. Jadi kita masih pagi ini, kita masih semangat. Mari kita dasari semangat kita pagi hari ini dengan menggunakan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk bertindak, bersikap, dan banyak melakukan hal-hal hari ini supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Menarik sekali kata murid di sini adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu itu bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak daripada gurunya. Jadi murid itu tidak bisa terpisah dengan guru. Ya, murid di sini adalah orang yang sungguh-sungguh belajar. Ya, seperti yang saya alami di sini, ketika seseorang mau menjadi murid, menjadi mahasiswa, menjadi student di sini, maka dia mau nggak mau harus mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Murid tidak bisa bertindak sendiri atas keinginannya sendiri, tetapi dia bertindak sesuai dengan maksud daripada gurunya. Ya, ada 2 hal di sini yang kita harus melihat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah punya 2 karakter paling tidak, atau 2
perilaku yang harus ada di dalam diri seorang murid. Yaitu yang pertama, yaitu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ya. Ia mempertajam pendengaranku. Yang kedua adalah setelah kita dipertajam pendengaran kita, maka kita memiliki lidah seorang murid. Ya. Jadi tidak mungkin kita memiliki lidah seorang murid kalau kita tidak mempertajam pendengaran kita menjadi seorang murid. Jadi dua karakter ini yang harus ada di dalam diri seorang murid. Ya. Yang pertama, setiap hari kita harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengerti apa yang menjadi maksud gurunya. Ya. Jadi seorang murid itu adalah belajar. Jadi koridor daripada seorang murid adalah belajar. Belajar menjadi pembelajar, ya. Dan kemudian bagaimana cara belajar yang efektif? Yaitu mendengar, ya. Mendengar itu dengan telinga, ya. Tidak mungkin mendengar dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, maka apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu telinga kita, itu adalah sebagai alat untuk bisa kita belajar. Tanpa kita punya satu telinga yang tajam untuk mendengar, maka kita tidak akan bisa menjadi seorang murid. Setelah kita memiliki pendengaran yang tajam sebagai seorang murid, baru lidah kita bisa berkata-kata menjadi seorang murid. Seringkali kita tidak mempertajam pendengaran kita, tetapi kita memperbanyak perkataan kita. Ya, memang lidah itu penting, ya kan? Kalau kita tidak memiliki lidah, maka kita tidak akan pernah bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Barusan kita masuk di hari raya Pentakosta. Apa yang menarik dari hari raya Pentakosta ini? Ya. Memang di dalam aliran gereja-gereja Pentakosta lebih penekanan kepada bagaimana 10 hari menanti kepenuhan Roh Kudus. Dan ada banyak yang kemudian saya tidak bisa menyalahkan teologi dari gereja-gereja yang mereka punya kepercayaan bahwa pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus maka kita berbahasa roh, ya kan? Meskipun dalam kepercayaan saya sendiri bahwa bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Tapi saya tidak akan melihat ini menjadi satu bahan perdebatan. Ya, tapi saya melihat kesamaannya di sini. Ya, kesamaannya apa? Berbahasa roh itu adalah menggunakan lidah, ya kan? Sehingga artinya bahwa sebenarnya kalau kita melihat apa yang penting di dalam hari raya Pentakosta, itu adalah sesuatu yang dinyatakan Tuhan menjadi satu apa? Jaminan bahwa apa yang ingin dikatakan Tuhan kepada semua manusia itu bisa dijelaskan, bisa disampaikan kepada orang seluruh dunia melalui lidah, ya, melalui perkataan. Kenapa saya berkata seperti itu? Pada waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, pada waktu lidah-lidah api itu ada di atas dari kepala para murid-murid tadi yang menunggu selama 10 hari. Ya, di loteng Yerusalem, ya, di kamar loteng Yerusalem, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Mereka berbicara dalam bahasa lain, berbicara mengenai apa? Mereka berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Janji-janji Tuhan. Kabar baik. Kenapa mereka berbicara bahasa lain? Ya, kita harus melihat sejarahnya. Hari Raya Pentakosta dan Hari Raya Paskah itu adalah hari raya yang sangat-sangat diutamakan oleh orang-orang Yahudi
atau orang-orang proselit. Apa itu orang proselit? Orang proselit adalah orang-orang dari non-Yahudi, ya, yang kemudian mereka menjadi orang yang beragama Yahudi, karena ketika orang Yahudi dibuang kemana-mana, disitulah mereka menjadi orang-orang yang memberitakan keyahudian mereka. Mereka memberitakan Taurat mereka. Sehingga banyak orang-orang daripada non-Yahudi, dari bangsa-bangsa lain, di situ ada Media, Parsiam, Elam, Kapadokia, Arab. Ya, kita kalau melihat ya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Nah, tapi apa itu? Itu adalah penggenapan daripada apa yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan janjikan di mana? Di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, jelas dikatakan di situ. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, boleh satu orang yang bisa membacakannya. Kisah Rasul 1 ayat ke-8, Ibu Yuliana mungkin bisa membacakan. Ini ayat yang sangat terkenal. Bu Yuliana bisa membacakannya. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Masih belum dibuka, belum di-unmute, Bu. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Jadi hal yang penting di situ bahwa ketika Roh Kudus dijanjikan akan diberikan kepada para murid, untuk apa? Untuk murid-murid menjadi saksi. Ya. Menjadi saksi di dalam hal apa? Di dalam hal perkataan, ya. Kata di situ menjadi saksi artinya dia memberitakan. Memberitakan apa? Memberitakan kebenaran Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan apa? Kebenaran Tuhan yang dinyatakan pada waktu Yesus ada di bumi ini, yaitu Injil. Ya, pada waktu Yesus di bumi ini, dia mengajarkan Injil kepada murid-muridnya, yaitu kabar baik. Oleh karena itu, sebelum dia naik ke surga, ya, dia berkata, jadikanlah segala bangsa muridku, ya, supaya mereka bisa menjadi murid dan memberitakan kebenaran Tuhan kepada seluruh bangsa, ya, kepada seluruh bangsa. Dan Tuhan akan menyertai. Dan tanda penyertaan itu dinyatakan jaminannya pada waktu Yesus menjanjikan untuk setiap muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu artinya adalah seseorang yang diurapi untuk berkata-kata, memiliki lidah seorang murid. Ya. Kata murid itu menyatakan adalah, sekali lagi saya ulang tadi, adalah seseorang yang menjadi seperti gurunya. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 20 dikatakan bahwa apa yang harus dinyatakannya, yaitu, jadi jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan, beritakan Injil, pergi dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah aku ajarkan, aku katakan kepadamu. Ya. Jadi Roh Kuduslah yang menjadi jaminan bahwa kita bisa menjadi murid Tuhan. Dengan memiliki apa? Memiliki pendengaran yang tajam. Pendengaran yang tajam sebagai seorang murid. Setiap pagi kita bisa belajar, mengucap syukur, ya, dengan adanya Estafet Morning Spirit, ya, menjadi suatu alat pada waktu kita mengalami masa pandemi, sehingga kita masih bisa bertemu, ya. Kalau dulu tidak berpikir, ya, kalau kita bisa bertemu secara online,
Tetapi sekarang ini menjadi suatu hal yang sudah biasa dan kita sudah biasa melakukannya. Bahkan kita tidak perlu datang ke suatu tempat ya untuk bisa membagikan berkat kebenaran Tuhan. Ya. Saya berada di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian ada di Jakarta, ya, di mana-mana, tapi kita bisa bertemu satu dengan yang lain untuk menjadi apa? Menjadi murid Tuhan. Ya, Estafet Morning Spirit menjadi satu alat di mana pagi-pagi kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki telinga yang tajam, mendengarkan. Mendengarkan siapa? Yaitu guru kita. Guru kita siapa? Bukan saya sebagai guru Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya menjadi hambanya. Ya, hambanya sebagai apa? Kepanjangan, ya, kepanjangan lidah dari siapa? Dari Yesus sebagai Tuhan dan guru kita. Ya. Saya, Pak Yosua, kita hanya sebagai alat, sebagai kepanjangan supaya Bapak Ibu Saudara pada pagi-pagi hari seperti ini bisa mempertajam pendengaran. Pendengaran kepada siapa? Pendengaran kepada guru kita, yaitu Yesus yang bisa mengajarin kita melalui apa yang disampaikan melalui firman Tuhan yang telah diajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Pada waktu Yesus ada di bumi, mengajarkan murid-muridnya dengan apa? Ya, dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Firman Tuhan itu tetap kekal, tidak berubah-ubah. Bukan berarti setelah kemudian kita masuk dalam perjanjian baru, firman Tuhannya berubah. Bukan. Yang berubah adalah hal-hal yang memang penekanan-penekanan yang ada yang di dalam perjanjian lama itu belum digenapi, ya, digenapi dalam perjanjian baru. Karena Yesus pada waktu hidup di bumi ini dia tidak menulis, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, dia mengajarkan berdasarkan apa? Ya berdasarkan perjanjian lama, orang perjanjian baru belum ditulis. Perjanjian baru kan ditulis oleh murid-muridnya Yesus. Ya. Jadi Injil yang diajarkan kepada murid-muridnya dari perjanjian lama. Termasuk apa? Termasuk kitab Yesaya. Nah, ketika kita belajar saat ini dengan kitab Yesaya ini, kita belajar kepada guru kita. Ya. Bukan belajar kepada saya sebagai manusia biasa yang bisa salah. Oleh karena itu ketika saya mengajar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harus diprotes, harus dikritik. Karena kita harus mengajar sesuai dengan keinginan guru kita. Supaya kita menjadi seorang murid. Nah, ketika kita mempertajam pendengaran kita, maka kita akan mendengar dan kita akan mengerti maksud daripada guru kita. Ya. Tetapi kalau kita cuma hanya belajar, ya, tetapi kita tidak berkata-kata, kita tidak menyampaikan, kita tidak memberitakan, maka yang menjadi keinginan Tuhan, amanat Yesus, baik di Matius 28 ayat 19 dan 20, maupun di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8, itu tidak terjadi. Karena apa? Seorang murid harus meneruskan apa yang dilakukan oleh guru kita. Guru kita Yesus memberitakan, menyampaikan ajaran firman Tuhan. Maka kita harus menyampaikan ajaran firman Tuhan. Sehingga kita harus punya lidah seorang murid. Dan bagaimana kita harus tetap bisa konsisten ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan maksud guru kita, maka kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya, maka tujuannya adalah supaya kita bisa berbicara, menjadi saksi. Kata saksi itu adalah berbicara, ya. Saksi itu adalah berbicara. Ya. Kalau di dalam pengadilan, seorang saksi adalah seseorang yang dituntut untuk menceritakan, membicarakan. Apa yang dibicarakan adalah pengalaman yang sungguh-sungguh dilihat dan dialami sendiri. Nah,
Jadi ketika kita menjadi seorang murid, pada waktu kita mendengarkan, kita bukan hanya sekedar tahu, tapi mengalami kebenaran itu. Ketika kita menyampaikan kabar baik yang mengubahkan seseorang ya menjadi seorang manusia baru, maka ya yang kita sampaikan juga adalah apa? Kabar baik ya. Karena apa? Karena kita mengalami di dalam hidup kita. Kabar baik yang kita terima yaitu Injil itu telah mengubahkan hidup kita. Maka kita sungguh-sungguh menjadi saksi yang efektif. Jadi saksi yang efektif bukan hanya kita mendengar, tetapi kita mengalami kehidupan kita yang dirubahkan, ya. Kehidupan yang dirubahkan menjadi manusia baru, dan itulah yang kemudian kita beritakan kepada orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan penginjilan. Penginjilan tidak akan berjalan secara efektif kalau di dalam penginjilan tidak ada pemuritan. Ya, karena kita yang sudah mendengar berita Injil, kehidupan kita yang diubahkan menjadi manusia baru, maka kita pun menjadi orang yang kemudian harus menjadi murid yang akan menceritakan Injil yang mengubah hidup kita kepada orang lain juga untuk menjadi manusia baru. Itu artinya kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Mampukah kita? Pasti mampu. Berhasilkah kita? Pasti berhasil. Kenapa saya katakan pasti berhasil? Karena apa? Itu sudah dinyatakan pada waktu peristiwa Pentakosta. Ya, bagaimana semua orang yang saat itu berkumpul dari segala bangsa, mereka mendengar murid-murid itu menyampaikan kabar baik, menyatakan berita kebenaran, berita tentang kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang mereka alami, itu disampaikannya kepada orang-orang di dalam bahasa mereka sendiri. Ya, jadi yang terpenting di sini adalah bahwa bukan kepada bahasa lain itu sendiri, tapi bahasa lain itu untuk apa? Bahasa lain itu disampaikan dengan bahasa lain supaya setiap orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu bisa mendengar ya apa yang sudah dipelajari murid-muridnya itu dari gurunya. Ya. Jadi mereka menyampaikan berita, ajaran kebenaran, mereka menyampaikan Injil, dan akhirnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka mereka terharulah dan mereka bertobat, dan pada saat itu 3.000 orang ya mereka menjadi satu jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Ya. Jadi inilah yang menjadi sesuatu yang harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Jadi kenapa kita harus mempertajam pendengaran kita supaya kita bisa mengerti akan kebenaran itu. Mengerti kebenaran itu kita lakukan dan kita alami. Setelah itu kita akan memiliki lidah seorang murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pasti akan bisa kita lakukan. Kalau hidup kita adalah bersandar kepada kekuatan daripada Roh Kudus. Tanpa kita bersandar kepada kekuatan Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu. Tetapi ketika kita bersandar kepada kekuatan Roh Kudus, ini menjadi satu jaminan bahwa kita mampu menjadi murid dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita menyampaikan Injil untuk kita bisa memiliki lidah seorang murid. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membaca ayat yang terakhir. Kita akan membaca di dalam Efesus 4 ayat yang kedua-dua. Murid dalam arti di sini adalah menjadi seorang yang seperti gurunya. Ya. Apa dihendaki oleh guru kita untuk kita bisa menjadi seorang murid? Yaitu kita menjadi manusia yang baru. Ya. Ya, jadi semua ajaran-ajaran yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita dengarkan dengan tajam setiap pagi, kita harus lakukan
dalam rangka untuk menjadi manusia baru. Tanpa kita menjadi manusia baru, maka kita tidak akan bisa menjadi seorang murid yang efektif. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Manusia lama kita berdosa. Kita tidak akan bisa menjadi seperti guru kita kalau kehidupan kita tidak dirubah. Roh Kudus bukan hanya memberikan kemampuan kuasa untuk menyampaikan berita kebenaran melalui lidah kita, tapi Roh Kudus itu memampukan kita menjadi manusia baru. Jadi ketika Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, kita menjadi manusia baru. Coba kita akan lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan 23. Saya akan bacakan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Jadi kita menjadi seorang murid itu adalah menjadi seorang manusia baru. Karena kalau kita masih menjadi manusia lama, tentunya kita tidak akan bisa menjadi murid. Karena sikap kita, tingkah laku kita, pikiran kita, itu tidak sama dengan apa yang dimiliki guru kita. Sehingga ketika kita tidak punya pikiran yang sama, kita tidak punya perilaku, karakter yang sama dengan guru kita, maka kita tidak akan bisa menjadi murid yang efektif. Nah, tetapi karena kita ini manusia lama, siapa kita tidak berdosa? Siapa kita yang tidak punya kelemahan? Tapi mengucap syukur ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus mengurapi hidup kita, maka kita menjadi manusia baru. Yang 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kata dibaharui dalam roh dan pikiranmu ini adalah terus menerus. Ya. Kehidupan menjadi seorang murid adalah menjadi seorang yang dibaharui terus menerus. Ya, pendengaran kita dipertajam. Ketika kita mendengar, kita mengerti apa yang menjadi maksud guru kita. Setelah itu kemudian bahwa kita kemudian dibaharui di dalam pikiran kita berdasarkan pengajaran yang diberikan oleh guru kita, dan baru kita akan menjadi orang yang efektif menyampaikan berita kebenaran karena kita memiliki lidah seorang murid. Ya. Jadi lidah seorang murid adalah lidah yang memang menyampaikan perkataan yang membaharui, perkataan yang mengubah, perkataan yang memulihkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan menginginkan kita bukan hanya sekitar kita dalam lingkup sempit, karena target kita adalah bangsa, ya. Bahkan segala bangsa, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya. Jadi kalau kita memiliki lidah seorang murid, maka kita punya kemampuan untuk kita menjadi dampak. Ya, menjadi dampak melalui lidah dan perkataan kita, ya, memberitakan ajaran kebenaran yang memulihkan, menyembuhkan, ya, membaharui orang lain, dan orang lain itu menjadi murid Yesus juga, ya. Kepada siapa? Kepada segala bangsa. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menjadi jaminan. Oleh karena itu, ketika murid-murid mau melakukan pelayanan, melakukan amanat agung, di situ pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, kamu jangan kemana-mana dulu, tunggu di Yerusalem sampai aku melengkapi kamu dengan kuasa yang tertinggi, kuasa yang dari atas. Siapa kuasa yang dari atas? Yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang mampu menjadikan kita menjadi murid yang memiliki lidah seorang murid. Sehingga apa yang kita katakan, itu adalah kita katakan sesuai dengan maksud guru kita. Dan kita katakan kepada siapa? Segala bangsa. Dan apakah akan terjadi? Dan apakah akan bisa sukses? Pasti sukses. Kenapa? Karena jaminannya adalah Roh Kudus. Jaminan adalah kuasa dari tempat yang tertinggi. Kalau dalam Matius 28 dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Jadi otoritas jaminan seorang murid bisa menyampaikan kepada orang lain
memiliki lidah seorang murid, jelas otoritasnya adalah Roh Kudus. Oleh karena itu Yesus tidak berkata istilahnya itu hanya sekedar penghibur. Enggak. Kata-kata ini penuh dengan jaminan, kata-kata ini penuh dengan janji. Karena jelas dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Dan 12 rasul itu ternyata betul-betul melaksanakan secara tepat dan sukses melakukannya apa yang seperti diminta gurunya. Akhirnya bukan hanya mereka memberitakan Injil, tapi mereka rela mati. Ya, kata martir itu diartikan adalah dari kata asli daripada saksi. Jadi mereka menjadi martir. Semua dari 12 muridnya menjadi martir. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran Tuhan yang dinyatakan oleh gurunya, dan mereka memiliki lidah seorang murid mengubah sehingga sampai sekarang kalau murid-murid itu tidak melaksanakan secara sukses, maka kita pun saat ini tidak akan pernah bisa mendengar Injil keselamatan. Injil keselamatan sampai ke Indonesia, dan kita mendengar, dan hidup kita diubah dan dibaharui karena murid-murid itu memiliki lidah seorang murid, menjadi manusia baru dan menyampaikan amanat Tuhan sampai ke ujung bumi kepada segala bangsa, sampai Injil itu sampai ke Indonesia. Dan kita adalah orang-orang yang menjadi dampak daripada mereka menjadi lidah seorang. Dan kita pun apakah bisa? Pasti bisa. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita memampukan kita juga akan bisa menyampaikan itu kepada segala bangsa. Karena apa? Karena masih ada bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar Injil, belum mendengar kebenaran. Siapa yang harus dipakai? Kita. Karena firman Tuhan di dalam Matius 24 dikatakan, Injil kerajaan akan diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus tidak akan datang kembali kalau segala bangsa belum mendengar Injil. Siapa yang akan dipakai? Kita-kita yang sudah dibaharui dan memiliki lidah seorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan akhiri di dalam pemberitaan firman Tuhan renungan hari ini, supaya melalui estafet Morning Spirit ini kita menjadi orang-orang yang dibaharui, kita menjadi seorang murid, dan kita bisa memberitakan kebenaran kepada banyak orang dan mengubahkan orang-orang menjadi murid-murid Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami merindukan Tuhan dengan komunitas yang kecil ini. Kami tidak ingin melihat kepada komunitas kecil, tapi kami melihat dampak yang Kau berikan ketika komunitas kecil ini adalah komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga mereka memiliki pendengaran yang tajam menjadi seorang murid setiap pagi. Dan kemudian akan mengubah hidup kita, hidup mereka, memulihkan hidup mereka menjadi manusia-manusia baru, sehingga lidah yang diurapi Roh Kudus, yaitu lidah seorang murid, akan menjadi lidah yang boleh menyampaikan kebenaran, yang menjadi dampak bagi seluruh bangsa, seluruh orang yang mereka temui, yang Kau pertemukan dengan mereka, menjadi orang-orang yang akan dibawa menjadi murid Kristus, dirubahkan, dipulihkan menjadi seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kembali kepada Bapak Widianto Triadi. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi atas firman-Nya, atas spiritnya pada pagi hari ini di dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, kepada kita nih, kepada kamu semua, lidah seorang murid. Wah, ini spiritnya luar biasa pada pagi hari ini, di mana tanpa lidah kita tidak bisa berbicara ya. Betul nggak Pak Rudi ya? Betul Pak. Nah, jadi mari kita sama-sama supaya dengan perkataan kita memberikan semangat yang baru kepada setiap saudara atau teman-teman kita. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya nih kepada Pak Rudi nih. Sebelumnya saya minta maaf Pak, agak telat. Silakan. Mungkin ada Pak Wid. Oke, terima kasih Pak Dan. Terima kasih pada Pak Rudi yang sudah memberikan
atau sharing firman tentang murid. Saya di sini atas dasar pengertian juga yang saya dapat, mungkin ya kalau keliru saya ya mohon ada yang menambahkan juga. Saya setuju sekali apa yang sudah dibawakan Pak Rudi tadi. Saya teringat dari Yesaya 50 ayat yang keempat ini bahwa kepada orang yang letih lesu. Jadi terus saya ingat, jadi seorang murid itu harus konsentrasi penuh, ya. Karena dikatakan di situ bahwa setiap pagi, berarti setiap pagi itu bukan, kalau itu Tuhan yang berbicara, bukan setiap pagi cuman 2 tahun, enggak. Perlu diingat, setiap pagi itu setiap pagi sampai kita mengakhiri hidup kita, kesempatan jadi murid ini sudah habis. Dalam Yesaya 50 tadi kan dikatakan setiap pagi. Dan bukan hanya itu juga, kalau setiap pagi kita mau menjadi murid Allah, murid Kristus, maka Tuhan juga ikut serta di dalam apa? Menjadikan kita cerdas. Karena dikatakan di situ bahwa kita dipertajam, ya, bersama-sama Tuhan, ya, kita sebagai murid Tuhan dan Yesus dipertajam, Ia mempertajam pendengaran kita, sehingga pendengaran kita jadi tajam. Tajam itu bukan tajam pengetahuan dunia, tidak, melainkan pertajam akan pengertian kita akan kerajaan Allah. Karena di dalam kedatangan Yesus Kristus, itu Yesus Kristus cuma membawa semua berita yang ada di dalam kerajaan Allah kepada kita semuanya. Jadi dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, maksudnya ayat 29, belajarlah padaku, artinya kita jadi murid juga. Ayat 29-nya ini. Tapi kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bilang gitu. Makanya dalam Lukas 14 ayat 34, Tuhan Yesus bicara, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus melepaskan semua apapun yang ada di pikiran-pikiran kita. Kemudian kita menghadap kepada Tuhan Yesus, kita dipertajam pendengaran kita, kemudian kita diberi pelajaran-pelajaran dari Yesus Kristus. Kalau sekarang ya Roh Kudus, ya. Pasti Roh Kudus hanya menuntun kita ke dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Bukan kebenaran pikiran kita sebelum kita menjadi murid, tapi kebenaran yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga apa? Kalau kita sudah jadi murid Kristus, maka di dalam Yohanes dikatakan demikian, Yohanes 13 ayat yang ke-35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu apa? Itu kan dikatakan dalam seluruh hukum Taurat itu kita hanya dibagi dua, bukan dibagi dua, itu ada dua hukum, mengasihi Allah dengan segenap, dan mengasihi sesama, yaitu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saat kita menjadi murid, kita baru bisa tahu bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tanpa kita menjadi murid, tidak mungkin kita mengerti bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjalankan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bahwa
kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, ini yang saya terima ini dalam pikiran. Oh, seperti ini ya, benar juga ya tadi ya Pak Rudi membawakan ini, bahwa kita dipertajam pendengaran. Dipertajam pendengaran kan ada terusan dalam pikiran kita, karena Roh Kudus yang menolong kita juga. Maka kita pertajam pendengaran untuk mendengar apa? Firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita, setiap hari kita berhadapan dengan Tuhan, maka firman Tuhan ini ada dalam pikiran kita yang tadi dikatakan dalam Efesus 4 ayat 22 dan 23 bahwa kita harus dibaharui roh dan pikiran kita. Makanya kenapa kok ada firman di dalam Roma 12 juga ayat yang kedua bahwa kita harus berubah melalui pembaruan pikiran atau renewing of the mind. Artinya pikiran kita itu diperbarui melalui jadi murid. Sehingga tidak mungkin kita bisa bersaksi, tadi dikatakan juga Rudi, kalau kita tidak jadi murid Kristus. Karena itu harus kita itu menjadi murid sampai tuwek, sampai habis kesempatan baru kita selesai. Karena apa? Tadi dikatakan, ya kan? Kalau orang mengetahui kamu sebagai murid-murid, tadi dikatakan Pak Rudi juga, ya kan? Kita harus seperti Yesus. Semuanya kita jadi murid ini, itu akhirnya bermuara di dalam apa? Dalam Yesus Kristus yang adalah kepala. Itu firman Tuhan juga. Segala sesuatu perbuatan kita harus seperti Yesus. Nah, ini yang kenapa kita harus, Yesus bilang, ayo belajar kepadaku. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu? Karena kita tidak ngerti semuanya. Apa yang harus, karena kita sudah terlanjur lama hidup di bumi ini, dengan pengaruh bumi dan pengaruh dunia, kita harus berubah, berpindah, lepaskan semuanya, kata Lukas 13 ayat 33 tadi, bahwa kita harus melepaskan segala sesuatu ini, maksudnya berpindahlah kamu, supaya konsentrasimu kepadaku, bukan kepada dunia. Sehingga sungguh-sungguh kita akan menjadi murid Kristus, sehingga di dalam Yohanes 8 mengatakan bahwa maka katanya Tuhan Yesus ayat 31 kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kehidupannya terus kita akan dalam firman Tuhan, ya kan? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Wow, luar biasa. Nah, firman itu siapa? Nah, firman itu Yesus. Jadi kalau kamu terus dalam diriku, kamu sungguh jadi murid. Nah, kita dikatakan Yesus tadi oleh Pak Rudi, bahwa kita hanya maksimal menjadi seperti Yesus. Tidak bisa melebihi lagi. Ya sudah, guru terus menjadi guru kita seumur hidup dia. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai murid, maka kita mencapai kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 48. Seperti Bapa sempurna, engkau juga harus sempurna seperti Bapa. Itu saja Pak. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Wid. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, Bu Yuliana? Cepat. Oke, Bu Farida? Bu Sisda? Mas Adi? Bu Erni? Oke, nggak ada. Saya kembalikan kepada Pak Gembala Yosua. Pak Gem? Ya Pak Adam, makasih. Sorry saya nggak camp. Makasih Pak Rudi untuk sharingnya pagi hari ini. Ya, sama-sama. Apa namanya? Jadi kita ngumpul-ngumpul ya walaupun melalui online,
bukan hanya untuk saling membangun mendengar, tapi juga kita saling mendorong untuk melakukan apa yang diajarkan oleh guru agung kita, kira-kira begitulah. Yaitu dari saya. Mungkin kalau kita akhiri, silakan Pak Rudi, ada closing statement gitu sebelum kita tutup. Silakan Pak Rudi, ada closing statement-nya. Ya, saya akan memberikan closing statement sesuai dengan apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Widianto tadi mengenai kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Artinya adalah bahwa disitulah kehidupan seorang murid. Kalau kita tidak bisa mengasihi, kalau kita tidak tidak bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka kita tidaklah menjadi murid. Karena murid itu harus mengasihi sama seperti diri sendiri. Apa maksudnya itu? Nah, ini adalah perubahan paradigma, ya. Ketika kita menjadi murid, maka pemikiran kita dibaharui, ya. Pada mulanya hidup kita adalah ketika belum menjadi murid, sebelum hidup kita dibaharui oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Injil, maka hidup kita itu selalu mengasihi diri sendiri. Ya. Jadi mengasihi diri sendiri tidak perlu kita belajar, karena pada awalnya hidup manusia itu adalah mengasihi diri sendiri, yang dikenal dengan egois itu. Nah, tetapi ketika kita menjadi murid, maka perintah Kristus adalah kata mengasihi itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi tidak boleh mengasihi diri sendiri. Nah, mengasihi sesama seperti apa? Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap diri kita pengen kita dipuji, kita pengen dikasihani, kita pengen diberikan yang lebih baik dan sebagainya. Dalam artian semua hidup kita all about is me, all about me itu menjadi all about him. Jadi kita harus berubah dari all about me menjadi all about him. Semua tentang kita, semua tentang saya. Orang yang menjadi murid, hidupnya dibaharui, pikirannya dibaharui, dia menjadi all about him. Jadi segala sesuatu tentang Yesus, segala sesuatu tentang Allah, segala sesuatu tentang Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi sesama, maka kita harus mengasihi sama seperti kita mengasihi Allah dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengasihi sesama, kita tidak pilih kasih. Ketika kita mengasihi sesama, apa yang terbaik bagi diri kita lakukan bagi orang lain. Ya. Jadi dulu kita mengasihi diri kita sendiri, semua adalah tentang saya, semua adalah tentang. Kalau kita ini tidak dipuji pada waktu kita melakukan banyak hal, kemudian tidak dipuji, maka kita tersinggung. Tapi sekarang jangan, ya kan? Justru kita harus memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Itulah syarat untuk menjadi murid. Tanpa perubahan itu, tanpa pembaharuan pikiran dan perubahan sikap seperti itu, kita tidak pernah bisa menjadi murid. Kita selalu berkata, apa untungnya saya memberitakan Injil kepada orang lain? Yang penting saya sudah selamat. Apa untungnya saya menasihati orang lain? Yang penting saya tidak ada masalah. Nah, pikiran kita harus pikiran kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menjadikan segala bangsa murid kita. Sehingga seluruh hidup kita hanya dipakai untuk Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan untuk sesama itu sama seperti apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, boleh saya share sedikit mengenai closing statement kita? Ya, silakan. Silakan Pak, silakan. Ya, bisa dilihat ya. Saya bisa share ya. Bisa toh? Oke. Bisa Pak Adam ya? Nggak bisa itu? Belum dibuka share-nya. Silakan Pak, sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Belum bisa? Belum bisa. Oke. Belum bisa. Coba itu yang starting scare-nya itu dibuat. Atau mungkin saya diberikan co-host dulu.
diberikan co-host dulu. Bisa? Oke. Oke. Salah, jangan host mestinya, co-host mestinya. Oke, saya share screen. Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya. Nah, inilah gambaran kita kalau hidup kita dibaharui. Bisa dilihat? Bisa. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Ya. Jadi kita bukan seperti ini. Ini adalah Yesus. Ini adalah kita. Kita menjadi seperti ini atau seperti ini. Kalau kita menjadi Kristen kucing, maka kita selalu berpikir untuk diri kita. Kita menyembah Yesus untuk diri kita. Kita belajar tentang ajaran-ajaran Yesus untuk diri kita. Ya, supaya kita kaya, ya kan? Supaya kita diberkati, supaya semua tidak di dalam hidup kita tidak ada masalah. Sedikit masalah kita ngomong kok Tuhan saya enggak perhatikan saya. Tetapi fokus kita menjadi lain. Bukan pelayanku. Jadi Yesus bukan pelayan kita, ya. Seringkali kita berdoa dengan artian bahwa Yesus adalah harus menjawab segala doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah guru kita. Bukan pelayanku, tapi Tuanku. Jadi apa yang kita harus ada dalam hidup kita? Allah menyuruh kita untuk melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk kemuliaannya. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan membuat diri kita menjadi satu center, pusat untuk kita dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi ini 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi menjadi murid, fokus hidup kita harus berubah. Bukan untuk diri kita, bukan untuk mengasihi diri kita sendiri, tapi mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita bisa mengasihi sesama seperti apa yang Allah inginkan untuk menjadikan mereka juga menjadi murid Kristus. Mungkin itu aja closing statement saya, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin, amin. Nah, oke. Waktu kita lebih dari 3 menit, ya tidak apa-apa, tapi kita banyak belajar ya. Bang Adam, kan dari tadi cukup memperhatikan kan, walaupun telat. Silakan boleh Bang Adam, boleh tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau pakai Pak Rudi untuk memberikan, memperpanjang firman-Mu ke dalam setiap telinga kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Kau berkati Pak Rudi, Kau berkati Pak Wid, Kau berkati Bu Yuliana, Bu Farida, Bu Fransisda, Pak Mas Adi, Pak Gembala Yosua yang saat ini sedang dalam keadaan kurang baik Tuhan. Kiranya Engkau jamah Pak Yosua agar dapat pulih kembali kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada spirit, pada firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih kepada Pak Terima Rudi. kasih Pak Rudi. Oke, sama-sama. Terima kasih.